Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Geologi Umum, di mana kita sudah menginjak ke minggu ke-7. Di minggu ke-7 ini kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita, di mana sebenarnya bahasan kita masih dalam lingkup melanjutkan bahasan yang kemarin, yaitu arsitektur kerak bumi. Mungkin sampai nanti 1-2 pertemuan setelah UTS atau MIT juga masih kita akan membahas tentang arsitektur kerak bumi, cuma dari tinjauan sisi yang berbeda gitu nih. Kemarin sedikit mengulang, di minggu ke-6 kita sudah berbicara banyak tentang arsitektur kerak bumi yang kaitannya dengan bentuk. Karena kan ketika teman-teman berbicara tentang kata-kata arsitektur, misalkan ketika teman-teman ingin melihat arsitektur rumah, berarti yang dilihat adalah tampak luarnya dulu, adalah bentuknya dulu kan. Makanya kemarin ketika kita belajar geologi pun sama, ketika kita belajar tentang arsitektur kerak bumi, yang kita lihat adalah kenampakan luarnya dulu, yaitu apa? Yaitu bentuk dari permukaan buminya. Kemarin di minggu ke-6 kita sudah banyak berbicara tentang bentuk permukaan bumi, baik itu di atas kerak benua dan juga kerak samudra. Kita sudah bahas bagaimana bentuk-bentukan apa saja yang ada di dalamnya, kemudian bagaimana proses terbentuknya dan seterusnya. Kita sudah banyak bahas di situ. Nah, selanjutnya sebelum menginjak ke bahasan arsitektur kerak bumi setelahnya, jadi ketika kita sudah tahu bentuknya, langkah selanjutnya apakah cukup berhenti di bentuknya? Kan tidak, ketika kita belajar arsitektur. Ketika kita mau membeli rumah, ketika kita melihat arsitekturnya, setelah teman-teman melihat bentuk, apa yang teman-teman lakukan? Ya, teman-teman akan masuk melihat strukturnya, apakah struktur bangunannya kuat, apakah dindingnya terbuat dari batu bata, atau dari cor-coran, atau dari semen, campuran semennya berapa, kan seperti itu. Nah, sama halnya dengan di bumi. Setelah kita tahu bentuk permukaannya, maka langkah selanjutnya adalah ke strukturnya sebenarnya. Akan tetapi sebelum kita masuk ke struktur, memang ada konsep di dalam geologi yang teman-teman tuh harus ketahui dulu, atau yang dinamakan sebagai hukum dasar dalam struktur geologi. Kenapa ini saya berikan di awal, biar nanti ketika teman-teman belajar struktur geologi itu teman-teman tidak kebingungan atau ada dasarnya. Karena dalam ketika kita melihat struktur geologi itu terdapat beberapa hukum dasar yang harus teman-teman pahami dulu ketika ingin mendeskripsikan struktur geologi di suatu wilayah. Nah, itu ada hukum dasarnya. Dan ini akan kita pelajari di minggu ke-7 ini. Hukum dasar geologi untuk pengenalan struktur geologi itu ada 5 hukum yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama yaitu Law of Uniformitarianism, yang kedua Law of Original Horizontality, yang ketiga Law of Superposition, yang keempat Principle of Cross-Cutting Relationship, dan yang kelima yaitu Principle of Faunal Succession. Jadi ada 5 hukum dasar geologi ini yang teman-teman harus minimal dipahami untuk dapat mendeskripsikan apa yang disebut sebagai struktur geologi, yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan minggu selanjutnya. Apa itu Law of Uniformitarianism, apa itu Law of Original Horizontality, dan seterusnya kita akan bahas sekarang. Namanya Law of Uniformitarianism. Ini adalah hukum dasar pertama ketika teman-teman ingin belajar tentang struktur geologi. Law of Uniformitarianism itu dipopulerkan pertama atau dicetuskan pertama oleh seorang ahli geologi bernama James Hutton tahun 1795. Itu dicetuskan pertama, kemudian baru dipopulerkan, mungkin dibukukan oleh Charles Lyell dalam bukunya Principle of Geology. Hukum ini menyatakan apa? Law of Uniformitarianism, yaitu menyatakan bahwa keadaan sekarang adalah kunci bagi keadaan masa lampau, atau kalau bahasa kerennya, kalau di dalam geologi, dalam pelajaran kebumian itu adalah the present is the key to the past. Bahwa keadaan sekarang itu adalah kunci bagi keadaan masa lampau. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita belajar geologi, belajar geomorfologi, belajar ilmu kebumian, semua proses-proses yang ada di atas permukaan bumi, baik itu proses geologi, proses geomorfologi, itu dia itu akan berulang.
berulang mulai dari dulu awal bumi ini terbentuk sampai sekarang dan juga pada kondisi yang akan datang. Semua prosesnya akan berulang. Akan tetapi proses-proses tersebut itu berulangnya dengan intensitas yang berbeda, tidak sama. Contohnya apa? Contoh gampangnya adalah pergerakan lempeng. Dari dulu awal ketika bumi terbentuk, pergerakan lempeng itu terjadi. Sekarang pergerakan lempeng juga terjadi. Teman-teman mungkin mendengar banyak berita pergerakan lempeng. Kemudian mungkin dia akan datang, itu juga akan terjadi. Wallahu alam. Tetapi kalau teman-teman coba bandingkan pergerakan lempeng antara dulu mungkin ketika awal bumi terbentuk dengan kondisi sekarang, kemudian dengan kondisi masa akan datang, intensitasnya itu berbeda-beda. Ketika bumi sudah terbentuk, pergerakan lempeng itu sangat bergeraknya itu cukup cepat. Buktinya apa cukup cepat? Ada teori yang namanya kemarin kita sudah bahas, yaitu teori continental drift, yaitu teori pemekaran benua, pemekaran lantai samudera. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan benua-benua yang dulunya awalnya itu hanya satu, terpisah menjadi dua, terpisah lagi menjadi seperti sekarang. Itu kan pergerakannya sangat cepat sekali. Tetapi sekarang pergerakannya cenderung lambat, hanya berapa? Hanya mungkin 1 cm per tahun, 2 cm per tahun, 3 cm per tahun pergerakannya. Sehingga sangat lambat, tetapi tetap bergerak. Jadi konsep ini berlaku untuk ketika kita belajar di geologi. The present is the key to the past, yaitu kondisi sekarang itu merupakan kunci kondisi masa lampau. Kenapa? Karena semua proses geologi itu semua berulang. Jadi ketika sekarang itu ada prosesnya, pasti dulunya juga terjadi prosesnya, tetapi dengan intensitas yang berbeda. Sehingga nanti dari kondisi sekarang pun juga kita bisa modelkan untuk kondisi yang akan datang. Bisa kita untuk prediksi kondisi yang akan datang, walaupun mungkin intensitasnya berbeda. Nah, hukum law of uniformitarianisme ini memang sangat penting sekali ketika kita ingin melakukan kajian-kajian yang sifatnya nanti paleo atau kajian-kajian masa lalu. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang tertarik dengan kajian-kajian sejarah, kajian masa lalu atau geologi sejarah, itu konsep law of uniformitarianisme ini memang dipegang sekali. Nah, contoh terapannya apa? Konsep law of uniformitarianisme. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar batuan di samping kanan ini. Batuan yang pertama dan batuan yang kedua, adakah yang tahu ini batuan apa, teman-teman? Adakah yang tahu? Nah, ini adalah batu gamping. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar semua batu gamping ya. Ini dua gambaran ini adalah gambaran batu gamping. Nah, kalau saya tanya, batu gamping itu terbentuk dari apa sih? Prosesnya bagaimana sih? Terus kira-kira batu gamping bisa digunakan untuk apa? Kira-kira kondisi lingkungannya bagaimana? Terus bagaimana cara kita pengelolaannya? Dengan geologi konsep law of uniformitarianisme itu bisa menjawab. Batu gamping itu kita runut dulu. Batu gamping itu kok bisa ada di sini atau misalnya di suatu tempat, di suatu wilayah, itu gara-gara apa sih? Nah, batu gamping bagaimana terbentuknya dulunya? Batu gamping, coba teman-teman lihat dari tekstur dari batu gamping ini. Dia menyerupai apa, teman-teman lihat? Batu gamping ini menyerupai terumbu karang. Ya memang benar, karena batu gamping itu merupakan bentuk dari terumbu karang yang sudah mati dan kemudian membatu. Jadi batu gamping dulunya itu adalah merupakan terumbu karang yang masih hidup, tapi karena ada suatu kondisi menyebabkan terumbu karang itu mati. Ketika sudah mati, terumbu karang itu membentuk satu kesatuan, membatu, sehingga terbentuklah yang namanya batu gamping. Oh, berarti dulunya terumbu karang. Oke, terus implikasinya apa ketika dulunya terumbu karang? Terumbu karang itu hidupnya di mana? Nah, terumbu karang itu hidupnya di laut dangkal, atau kalau kemarin kita belajar tentang relief dasar laut, itu adalah di bagian kontinental drift. Bukan kontinental yang paling atas kontinental
continental shelf, pada bagian continental shelf di mana matahari itu masih bisa masuk dan juga terjadi sirkulasi oksigen yang masih bisa masuk sehingga terumbu karang masih hidup. Nah, sehingga bisa dirunut bahwa ketika kita menemukan batu gamping di suatu tempat, berarti dulunya tempat itu merupakan lautan gitu. Contoh gampangnya, kalau teman-teman mungkin sering jalan-jalan, pernah jalan-jalan di Wonogiri, Gunung Kidul, itu kan semua batuannya adalah batu gamping. Tetapi sekarang berada di atas perbukitan. Nah, berarti dulunya Gunung Kidul itu adalah merupakan lautan, laut dangkal dulunya. Karena apa ya? Karena dia ada batu gamping. Padahal batu gamping terbentuk dari terumbu karang. Terumbu karang hidupnya adalah di laut dangkal. Nah, sehingga kita bisa merunut kondisi masa lalunya. Sehingga ketika dulunya itu merupakan dasar laut, ya kita bisa melakukan mitigasi bencana. Mungkin apa yang bisa terjadi di situ. Dan ini bisa kita gunakan untuk memprediksi kondisi yang akan datang. Apakah mungkin besok di wilayah yang memiliki batu gamping itu akan kembali tergenang? Ya mungkin saja, wallahu alam. Karena konsep di dasar geologi itu semua kejadian atau proses geologi itu akan berulang pada kondisi masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Kondisinya akan berulang walaupun dengan intensitas yang berbeda. Nah, begitu konsep law of uniformitarianism. Ini adalah contoh tadi ya, konsep law of uniformitarianism, yaitu teori continental drift di mana pergeseran lempeng itu terjadi. Nah, mungkin ketika awal bumi terbentuk itu kan masih satu kesatuan. Nah, ini sudah tidak perlu saya bahas lagi ya. Itu kesatuan sehingga bisa terpisah seperti sekarang itu kan pergerakannya sangat cepat sekali. Tetapi sekarang pergerakan lempeng juga tetap terjadi walaupun hanya dengan intensitas yang lebih kecil. Seperti itu. Ini contohnya. Terus kemudian teori atau konsep yang kedua atau hukum dasar kedua yaitu adalah hukum law of original horizontality. Nah, teman-teman sudah pernah melihat batuan semua ya. Nah, ketika teman-teman pernah melihat batuan itu kan ada batuan yang hanya satu lapis, ada yang berlapis-lapis, ada yang mungkin 3 lapis, 2 lapis, seperti yang terlihat di gambar bagian bawah ini. Batuan ini adalah batuan yang berlapis-lapis. Ada lapisan-lapisannya. Nah, lapisan-lapisan batuan ini ada hukumnya. Hukum yang pertama adalah hukum law of original horizontality. Nah, hukum ini menyatakan bahwa apa? Bahwa semua lapisan pada batuan, terutama pada batuan sedimen, karena yang memiliki lapisan itu nanti hanya batuan sedimen. Pada mulanya semua batuan sedimen itu memiliki perlapisan yang diendapkan secara horizontal di dasar cekungan dan sejajar dengan permukaan bumi. Jadi konsep awalnya dari law of original horizontality itu bahwa menyatakan bahwa semua batuan, semua perlapisan batuan itu seperti gambar di atas ini. Perlapisan batuan itu semua terendapkan secara horizontal dan sejajar di permukaan bumi. Semua batuan. Akan tetapi pada perkembangannya batuan itu nanti perlapisannya itu ada yang nanti menjadi miring, ada yang menjadi tegak vertikal terhadap bidang permukaan, ada nanti yang menjadi melengkung seperti ini. Ini kan perlapisannya dia melengkung-lengkung gini ya. Ada yang melengkung, ada yang melengkung. Nah, itu bisa terjadi gara-gara ada aktivitas tektonik yang mempengaruhinya. Gitu ya. Jadi konsepnya dari law of original horizontality bahwa semua perlapisan di permukaan bumi, perlapisan batuan di permukaan bumi semua dulu terendapkan secara horizontal. Terus kenapa sekarang itu banyak ditemukan endapan yang miringnya 90 derajat, 30 derajat, bahkan ada yang melengkung, ada yang membentuk gundukan-gundukan. Itu bisa terbentuk gara-gara ada gaya tektonik atau gerak tektonik yang mempengaruhinya. Tapi dulunya awalnya itu ya lapisan yang miring-miring itu dulunya adalah horizontal sejajar dengan permukaan bumi. Tetapi karena ada sesuatu gaya tektonik menyebabkan dia menjadi miring, menjadi terlipat, menjadi nanti menjadi tegak dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep law of original horizontality, yaitu semua perlapisan batuan itu terendapkan sejajar dengan permukaan bumi atau horizontal. Tetapi dia bisa
berubah posisinya tidak horizontal akibat adanya aktivitas gaya atau aktivitas tektonik. Sehingga law of original horizontality ini dikenal dengan konsep hukum horizontalitas, di mana semua, karena teorinya itu mengilustrasikan bahwa semua endapan sedimen pada batuan terendapkan secara horizontal. Begitu. Ini konsep law of original horizontality. Jadi yang mudah diingat bahwa adalah konsep law of original horizontality itu adalah hukum horizontalitas, yaitu semua endapan batuan itu terendapkan secara horizontal, tetapi nanti pada perkembangannya endapan tersebut bisa berubah menjadi miring, bisa berubah menjadi berbentuk gundukan, pembulat, atau nanti menjadi tegak. Itu gara-gara ada aktivitas tektonik yang mempengaruhinya. Itu teori yang kedua. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu law of superposition. Nah, law of superposition ini diusulkan oleh Steno pada tahun 1638 sampai 1687 dan juga James Hutton juga pada tahun 1795. Jadi hukum law of superposition ini biasanya digunakan oleh para ahli untuk mengidentifikasi umur batuan. Jadi ketika teman-teman nanti mengidentifikasi batuan, ketika batuan itu menunjukkan perlapisan-perlapisan, itu pasti kemungkinan besar adalah batuan sedimen. Dan di tiap lapisan-lapisan batuan ini adalah memiliki umur yang berbeda menurut hukum law of superposition. Jadi kalau teman-teman ketemu suatu batuan, kok di batuan itu terlihat ada lapisan-lapisannya seperti kue lapis, ada lapisan paling atas, bawahnya ada lapisan lagi, bawahnya ada lapisan lagi, dan seterusnya. Nah, tiap-tiap lapisan itu memiliki umur pengendapan yang berbeda. Jadi terendapkannya berbeda. Terendapkan, jadi kok dirunut dari umur secara absolutnya, umur pastinya antara lapisan yang atas dengan yang bawahnya, dan yang paling bawah itu umurnya itu akan berbeda-beda. Nah, terus bagaimana umurnya? Siapakah yang paling muda, siapakah paling tua? Nah, umur ini dijawab di hukum law of superposition. Jadi di dalam hukum law of superposition dia menyatakan bahwa pada sekuen lapisan yang belum terganggu atau yang masih pada kondisi normal, pada kondisi law of original horizontality atau pada kondisi horizontalitas, atau ketika masih endapan secara horizontal, itu sekuen batuan yang tertua atau yang terendapkan paling awal, yang memiliki umur paling tua dan terendapkan paling awal, itu adalah batuan yang paling bawah. Dan nanti semakin naik umurnya semakin muda, dan yang paling muda itu adalah yang dekat dengan permukaan bumi atau yang berada di paling atas, atau yang konsep hukum ini dikenal dengan the lower is the older and the upper is the younger. Begitu. Jadi konsepnya di law of superposition, ketika teman-teman menemukan dapat lapisan batuan yang perlapisannya itu masih benar-benar horizontal terhadap permukaan bumi, itu yang bagian bawah itu memiliki umur paling tua. Semakin naik semakin muda, dan yang paling atas itu adalah yang paling muda. Nah, sehingga ilustrasinya ada di gambar ini. Nah, misalkan adalah batuan yang memiliki perlapisan, berarti yang paling bawah itu adalah yang paling tua. Ini lebih muda, dan yang paling muda adalah yang paling atas. Kenapa yang paling bawah itu paling tua? Karena yang paling bawah ini terendapkan lebih dulu. Jadi ketika prosesnya, yang paling bawah ini terendapkan lebih dulu, mungkin 1 juta tahun yang lalu. Kemudian yang atas baru terendapkan setelah yang bawah ada, mungkin 50 juta tahun yang lalu. Setelah itu yang atasnya terendapkan lagi setelah dua ini terendapkan, dan seterusnya sampai yang paling atas itu terendapkan yang paling awal, seperti itu. Nah, kondisi ini secara normal ya, pada kondisi konsep law of horizontality, apa itu konsep hukum horizontalitas itu berlaku. Terus bagaimana ketika dia tertekuk atau terlipat? Nah, ketika terlipat kondisinya juga sama.
ketika lipatannya itu yang paling bawah masih kelipatannya itu masih cenderung horizontal, tidak bergeser miring atau bergeser miring atau nanti menjadi tegak. Nah, itu kondisi umurnya juga masih relatif sama. Yang paling bawah itu dia memiliki umur yang paling tua, yang paling atas memiliki umur yang paling muda, dan pengendapannya dimulai yang paling bawah dulu baru nanti yang paling atas begitu. Sama ini kalau yang terlipat. Bagaimana kalau ada yang bolong tengahnya? Ya sama tetepan, walaupun nanti di sini ada yang cekungannya di tengahnya, ya tetap mengikuti prinsip dari law of superposition, yaitu di mana yang paling bawah itu adalah lapisan yang paling tua, dan yang atas-atasnya adalah lebih muda, dan paling atas itu lapisan yang paling muda. Nah, terus bagaimana kalau ada lapisan yang dia menjorok masuk secara secara vertikal, seperti itu kondisinya. Ketika ada lapisan yang masuk secara vertikal atau yang dinamakan prinsip law cross cutting relationship itu bagaimana? Nah, nanti itu akan dijawab di hukum dasar yang ke principle of cross cutting relationship. Nah, principle of cross cutting relationship ini merupakan menyempurnakan dari hukum law of superposition. Jadi hukum ini menyatakan bahwa ketika ada satuan batuan atau sesar yang memotong satuan batuan lain, maksudnya itu seperti ini. Ilustrasinya di gambar yang ini. Jadi ada satuan batuan yang dia memotong satuan batuan yang lain, atau contoh gambarnya ini dan ini. Nah, itu maka batuan yang memotong itu umurnya lebih muda daripada satuan batuan yang dipotongnya. Itu konsep principle of cross cutting relationship. Sehingga berarti kalau dirunut dari gambar ini, berarti yang melakukan pemotongan adalah yang lapisan batuan yang nomor 4. Sehingga ketika teman-teman ingin merunut umur dari batuan, berarti diurutkan yang dari paling bawah dulu tetepan. Berarti yang terpotong yang memiliki umur paling tua, berarti urutnya adalah yang nomor 1 terendapkan dulu atau paling tua, yang 2 itu terendapkan setelahnya, 3 terendapkan setelahnya. Nah, setelah 1, 2, 3 terbentuk, pemotongannya baru muncul perpotongan 4, karena 4 hanya terpotong sampai lapisan ketiga, sehingga umurnya 4 dulu yang lebih muda, baru nanti umur 5. Sehingga umur 5 ini adalah yang paling akhir terendapkan. Pokoknya teman-teman tinggal melihat perpotongannya itu sampai di lapisan keberapa. Oh, ternyata lapisannya terpotongnya hanya sampai lapisan ke-3. Berarti umurnya 1, 2, 3, 4 yang memotong, baru yang paling atas itu yang memiliki umur yang paling muda, seperti itu. Kalau memotongnya sampai lapisan 5, berarti yang paling muda yang mana? Yang paling muda adalah yang memotong ini. Berarti yang paling tua 1, yang paling bawah, atasnya, baru yang ini yang keempat, baru nanti ini yang ke-5. Jika ini memotongnya sampai atas ini ya. Jika ini memotongnya sampai atas. Nah, begitu. Ini adalah principle of cross cutting relationship. Nah, selanjutnya ada contoh gambar di sini. Contoh gambar di sebelah kanan. Kira-kira yang bagian atas yang ada kuning dan juga coklat. Kira-kira di situ teman-teman bisa lihat nggak? Manakah lapisan yang paling muda? Manakah lapisan yang paling muda? Karena di sini ada 2 lapisan yang paling di atas permukaan. Ada lapisan 1, ada lapisan 2. Manakah lapisan yang paling muda? Lapisan 1 atau lapisan 2 menurut teman-teman? Nah, dengan prinsip principle of cross cutting relationship itu kita bisa menjawab manakah lapisan yang paling muda di sini, yang terendapkan paling akhir atau lapisan yang paling muda, yang nomor 1 atau nomor 2? Jawabannya adalah nomor 2. Kenapa nomor 2 kok tidak nomor 1? Teman-teman bisa coba lihat. Tadi dikatakan bahwa yang namanya hukum principle of cross cutting relationship itu merupakan
batuan sesar yang memotong itu umurnya itu mesti lebih tua. Kalau teman-teman bisa runut, lapisan nomor 1 ini yang berwarna coklat. Ini kan kalau teman-teman lihat di bagian sini ya, di tengahnya dulu. Tengahnya dulu ada yang namanya sesar atau patahan. Jadi batuan ini tuh patah. Patahnya itu kemana? Patahnya itu patah ke bawah. Kenapa bisa saya mengatakan patah ke bawah? Karena teman-teman bisa merunut dari lapisannya. Lapisan yang nomor 1 ini kan mirip dengan lapisan yang ada di sini. Ya kan? Berarti ini dulu awalnya adalah lapisan yang sejajar. Kuning ini bermirip dengan bawahnya, sejajar berarti ini. Ini mirip dengan bawahnya, sejajar. Kuning ini mirip dengan bawahnya lagi, sejajar. Coklat ini mirip dengan bawahnya, berarti sejajar. Kuning ini juga mirip dengan bawahnya, berarti sejajar. Coklat ini juga mirip, sejajar, dan seterusnya. Sehingga lapisan yang paling bawah, lapisan paling atas itu adalah yang nomor 2, karena ini tidak ada bagian atasnya, sehingga ini terendapkan yang paling muda. Terus yang paling tua yang mana? Yang paling tua juga adalah lapisan yang berwarna kuning ini. Nah, berarti kalau diurutkan dari proses pengendapannya, berarti yang terendapan pertama adalah yang nomor 1 ini yang paling tua. Baru yang terendapan selanjutnya nomor 2 yang coklat ini, nomor 3 yang kuning ini, nomor 4 yang coklat ini, nomor 5 yang kuning ini, nomor 6 ini yang coklat ini, nomor 7 yang kuning ini, nomor 8 yang coklat, baru yang nomor 9 adalah yang berwarna kuning. Nah, ini adalah yang konsep principle of cross cutting relationship seperti itu. Nah, terus kalau yang gambar di bawah ini bagaimana kira-kira? Nah, kira-kira bagaimana yang gambar di bawah ini? Adakah yang tahu? Nah, teman-teman juga bisa merunut dari kondisi patahannya. Nah, dari kondisi patahan teman-teman bisa merunut. Nah, ini nanti untuk penugasan teman-teman di rumah. Coba teman-teman ini tafsirkan dari gambar ini, manakah lapisan yang memiliki umur yang paling tua dari gambar ini? Manakah yang paling muda? Nanti coba teman-teman tafsirkan. Nah, kemudian kalau gambar ini bagaimana umurnya? Oh, ini ada lapisan yang menyodok ke atas, menyodoknya sampai permukaan. Berarti dirunut dari yang paling tua dulu, yang paling dasar, terendapan yang paling awal dulu. Berarti ada lapisan yang nomor 1 yang putih ini, baru yang merah yang 2, baru yang putih yang 3, selanjutnya yang 4 yang merah, kelima yaitu yang putih, keenam yang merah lagi, ketujuh yang putih, baru ke-8 adalah ini. Berarti lapisan yang paling tua adalah yang lapisan nomor 1. Yang paling bawah ini. Yang lapisan paling muda bukan yang atas ini, tetapi justru yang 8 ini. Karena apa? Karena 8-nya memotong sampai ke atas, sehingga ini adalah lapisan yang paling muda. Seperti itu. Itu principle of cross cutting relationship. Jadi bahwa jika ada batuan atau sesar yang memotong satuan batuan lain, maka dia umurnya itu lebih muda daripada satuan batuan yang dipotongnya. Gitu. Nah, ini adalah contoh ilustrasi ya. Contoh ilustrasi yang lain, misalnya ada bentukan seperti ini. Bentukan seperti ini. Patahannya itu ada di sini. Nah, teman-teman bisa merunut. Walaupun ini kalau dilihat berbeda ya batu satuannya. Berarti kalau dilihat dari umurnya, manakah umur yang paling tua, manakah umur yang paling muda? Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa sesar itu lebih muda daripada satuan 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena ini sesarnya naik. Satunya jadi muncul, sementara di sini tidak muncul. Berarti lapisan kedua ini sejajar dengan lapisan yang kedua, 3 sejajar dengan lapisan ketiga, 4 lapisan yang keempat. Sehingga jika dirunutkan umur, yang paling tua itu adalah yang lapisan nomor 1. Ini yang paling tua. Yang paling muda mana? Ya, lapisan nomor 6 yang paling atas. Begitu. Nah, terus kalau ada lapisan baik seperti ini, manakah yang paling muda? Yang paling muda berarti adalah yang lapisan D. Kenapa lapisan D? Karena
Dayaknya hanya memotong sampai lapisan C, sehingga dengan diurut dari umur yang paling terendapkan paling awal atau paling tua adalah nomor 1 yang A, yang B adalah nomor 2, C nomor 3, baru dayaknya ini yang C ini nomor 4, baru yang D nomor 5. Berarti yang paling muda adalah yang nomor D. Nah, kalau yang E bagaimana kondisi yang ini, yang bawah ini? Nah, yang paling tua adalah yang lapisan A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3. Terus yang nomor 4 yang mana? Apakah yang D atau yang E? Yang nomor 4 adalah yang E. Kenapa yang E? Karena dia memotongnya adalah hanya sampai C. Ya, teman-teman lihat hanya sampai C. Kenapa hanya sampai C? Kenapa gunduk gini tapi hanya sampai C ya? Karena dia menembus C tidak bisa, sehingga dia membentuk gundukan. Tetapi dia masih berada pada lapisan di bagian C, sehingga diurutkan nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 4E, nomor 5 baru D, nomor 6E, nomor 7F. Urutannya seperti itu. Nah, ini adalah konsep hukum dasar di geologi tentang umur. Nah, kenapa perunutan umur ini penting? Nah, perunutan umur ini penting itu tuh bisa menunjukkan dari kondisi paleonya dulu. Oh, ketika nanti mungkin pentingnya seperti apa? Mungkin ketika nanti teman-teman mempelajari, misalkan nanti teman-teman memburu suatu batuan, di situ ketemu lapisan es di lapisan ketiga. Nah, terus teman-teman bisa merunut. Oh, berarti di bawahnya lapisan es ada lapisan-lapisan lagi. Oh, berarti teman-teman bisa merunut. Oh, berarti dulunya di tempat ini pernah terjadi musim dingin yang sampai menimbulkan es seperti itu. Nah, tetapi musim dingin ini hanya berlangsung sebentar. Mungkin teman-teman bisa langsung melakukan dating karbon atau melakukan kajian iklim di lapisan di es tersebut. Oh, ternyata lapisan esnya pada 1 juta tahun yang lalu dan hanya berlangsung misalkan hanya 100 tahun. Oh, berarti di wilayah tersebut bisa diasumsikan dulunya pernah terjadi musim dingin lama sekitar 100 tahun. Nah, nanti terus musim dingin ini bisa dilacak. Kenapa kok terjadi musim dingin? Oh, apakah pengaruh dari letusan gunung api? Apakah pengaruh dari iklim apa? Kejadian iklim ekstrim atau apa? Nanti bisa dirunut. Nah, implikasinya itu dengan kita tahu bahwa konsep lapisan-lapisan ini bisa memiliki umur yang berbeda, memiliki proses geologi yang berbeda. Itulah fungsinya dari hukum law of superposition dan hukum cross cutting relationship seperti itu. Nah, sehingga bisa untuk merunut-runut hal seperti itu. Dan teman-teman nanti ketika belajar tentang batuan sedimen itu teman-teman bisa cerita banyak jadian. Kalau mungkin selama ini hanya tahu itu ada 4 lapisan, 5 lapisan begitu. Tapi dengan prinsip law of superposition, law cross cutting relationship, teman-teman bisa belajar lebih jauh. Oh, ini ternyata lapisan yang pertama itu cirinya begini loh, umurnya itu begini dan seterusnya seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan kondisi lapisan ini? Nanti tolong jawab gitu. Kemudian prinsip yang terakhir yaitu principle of faunal succession. Principle of faunal succession ini dicetuskan pertama oleh William Smith, yaitu seorang bapak geologi sejarah, di mana dia mengamati lapisan batuan yang dapat diidentifikasi dengan fosil yang terkandung di Inggris. Nah, jadi beliau si William Smith ini mencoba mengamati lapisan-lapisan batuan di semua wilayah Inggris. Ternyata di semua wilayah Inggris itu terdapat fosil yang memiliki kemiripan, dan ketika dirunut fosil yang memiliki kemiripan ini memiliki atau berada pada lapisan pengendapan yang sama. Nah, jadi ketika teman-teman tadi mungkin kebingungan ketika menentukan oh ini umurnya yang cocok tuh yang mana, ketika sudah terjadi patahan tadi ya, ketika sudah terjadi patahan yang miring, kemudian perlapisannya sudah tidak sejajar lagi ya, terus ketika menentukan oh ini yang lapisan sebelah sini dengan sebelah sini itu cara mencocoknya bagaimana ya, dengan principle of faunal succession ini. Jadi pada kasus tadi yang ada 2 lapisan yang saling tidak selaras atau sudah tidak sama atau tidak sejajar,
Itu cara merurutnya kembali dengan prinsip fauna succession. Bagaimana? Ya, ketika ditemukan fosil fauna yang sama di satu tempat dengan tempat lain, kalau masih dalam cakupan daratan yang sama, maka itu bisa dianggap menjadi satu perlapisan batuan. Nah, contohnya adalah di gambar yang paling bawah ini. Kalau teman-teman lihat ini kan lapisannya terpisah ya, jauh dalam bermil-mil ini miles away. Tetapi di lapisan yang bagian A itu memiliki kemiripan pada fosil yang pada bagian B. Oh, ternyata di bagian lapisan nomor 6 di bagian A itu mirip fosilnya dengan 6 yang paling atas di bagian B. Sementara ini di bagian nomor 3, bagian paling atas ini nomor 3 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi di bagian B ini dia paling atas. Sehingga karena fosilnya bentuknya sama, ada kemiripan, berarti dia dulunya adalah satu perlapisan pengendapan yang sama. Berarti bisa dirunut, berarti 6 ini adalah memiliki umur yang sama dengan 6 yang paling atas. Bawahnya juga sama, ini fosilnya dengan lapisan yang nomor 4 sini. Oh, ternyata sama. Nomor 3 ini ternyata juga sama dengan yang sini. Nah, yang nomor 5 di sini ternyata ini sekarang kalau di bentukan sini cuman tinggal kecil seperti ini. Nah, dan seterusnya. Sehingga principle of faunal succession ini bisa digunakan untuk merunut tadi korelasi antar satuan batuan atau korelasi antar batuan. Manakah dari batuan di satu tempat dengan tempat lain yang masih berhubungan satu sama lain? Manakah yang masih memiliki umur yang sama? Itu bisa dilihat dari konsep principle of faunal succession. Karena jika di satu tempat dengan tempat lain ditemukan hewan atau fosil yang mirip atau sama persis, itu berarti dia memiliki umur pengendapan yang sama antara satu lapisan dengan lapisan tersebut. Nah, ini bisa untuk membantu dalam menentukan konsep atau prinsip hukum law of superposition, law of cross-bedding relationship tadi, bisa membantu seperti itu. Itu materi tentang hukum dasar geologi ya teman-teman. Nah, ini adalah materi terakhir nanti sebelum UTS. Nah, tapi di sini saya berikan rangkuman materinya, mungkin bagi teman-teman nanti yang ingin belajar lebih jauh untuk materi-materi di UTS. Insya Allah nanti UTS-nya tidak akan jauh-jauh dari materi yang pernah saya sampaikan. Jadi rangkuman materinya di pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas tentang konsep dasar geologi, yaitu tentang definisi, posisi keilmuan geologi dalam geografi, cabang keilmuan. Kemudian yang di pertemuan kedua kita membahas arti penting geologi dalam kajian geografi. Di pertemuan kedua kita membahas teori pembentukan alam semesta yang terbagi dari dua teori dasar dan teori yang lain, teori pengembangan. Kemudian yang ketiga kita membahas tentang teori pembentukan permukaan bumi dan struktur interior bumi. Dan yang keempat kita belajar tentang teori pembentukan permukaan bumi. Kemudian yang kelima belajar tentang arsitektur kerak bumi. Dan yang keenam kita belajar terakhir yaitu hukum dasar geologi, yaitu ada konsep law of uniformitarianisme, law of original horizontality, law of superposition, dan principle of cross-cutting relationship. Dan yang terakhir yaitu principle of faunal succession. Nah, itu adalah kira-kira materi yang insya Allah nanti keluar di UTS. Nah, monggo teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik untuk UTS-nya sehingga bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan minggu ke-7 ini tentang konsep hukum dasar geologi. Semoga teman-teman bisa memahami ya, karena konsep hukum dasar di geologi yang kelima tadi, law of uniformitarianisme sampai principle of faunal succession, ini nanti akan banyak dimanfaatkan atau banyak digunakan ketika kita belajar struktur geologi. Oh, kenapa kok strukturnya bisa miring, bisa lurus, terus bagaimana cara menentukan umurnya, cara mengkorelasikan antar pelapisan itu bagaimana, itu bisa dijawab dengan hukum dasar di geologi. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Nanti jika masih ada yang pengen ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA dengan saya atau melalui forum diskusi yang insya Allah saya buat. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.